Shalom Youthcomers, welcome to Youth Community Online Service. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat dan tetap dalam penyertaan Tuhan ya. Oh ya, buat kalian yang belum follow Instagram Youthcom, bisa di follow di @gpsyouthcom. Kalian juga bisa subscribe channel YouTube Youthcom di Youthcom GPPS. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya ya. Buat kalian yang sedang dalam pergumulan atau butuh bantuan doa, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, buat kalian yang belum join cast, yuk join cast. Dimana di cast ini kita bisa saling sharing pengalaman, main-main bareng, dan banyak hal seru lainnya. Firman minggu lalu membahas tentang tempat kediaman Roh Kudus, yaitu di dalam diri kita sendiri. Melalui firman minggu lalu, kita diingatkan untuk tetap bisa mau menggunakan tubuh kita sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Karena tubuh kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus melalui karya salibnya. Mengingat tubuh kita adalah milik Tuhan, sekaligus tempat kediaman Roh Kudus, kita harus bisa berusaha untuk merawatnya dan menjaganya. Dengan cara yang paling sederhana, yaitu menjaga kesehatan, dan juga menjauhi hal-hal seperti alkohol, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sharing room. Halo teman-teman, jadi selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua tetap sehat dimanapun kita berada. Nah, di sini aku mau sharing sedikit nih mengenai tema kita minggu ini, yaitu surat terbuka. Dimana kita sebagai surat terbuka, kita harus siap dibaca dan dilihat oleh siapa saja. Dimana ketika orang yang membaca atau melihat kita menjadi berkat bagi hidup mereka. Aku mau sharing sedikit nih di SMA aku dulu, salah satu SMA Katolik di Surabaya. Aku tergabung dalam OSIS dan aku menjadi ketua bidang bela negara di sekolahku. Nah, suatu ketika SMA aku ini ngadain studi banding antar organisasi siswa antara sekolah OSIS itu keluar kota, tepatnya ke kota Magelang. Jadi studi bandingnya sama salah satu SMA Katolik di Magelang. Nah, aku di sini tentunya karena kita membawa nama sekolah, kita ke sekolah lain dan bahkan ke daerah baru yaitu kota Magelang. Jadi setiap dalam perjalanan, mungkin waktu makan atau waktu sudah sampai di SMA-nya pun kita tetap menjaga sikap, karena yang namanya kita perwakilan OSIS, kita harus bisa menjaga nama sekolah dan menjadi gambaran sekolah. Jadi orang yang melihat kita itu orang mendapatkan first impression yang baik, bukan yang jelek. Jadi kayak, wah ternyata anak SMA ini kayak gini ya, kayak gitu. Bukan, wah anak SMA ini kok gini ya, kok nggak sopan dan nah, jadi kayak gitu. Jadi kita menjaga sikap kita sebagai, anggapannya kita sebagai surat terbuka dari SMA kita harus menjaga sikap kita supaya dilihat orang baik. Nah, tapi aku melihat di SMA yang waktu aku studi banding itu di kota Magelang, salah satu OSIS di sana itu kan anggapannya mereka juga menjadi surat terbuka bagi SMA-nya ya. Jadi mereka harus menjaga sikap baik dan lain-lain. Nah, tapi di situ aku banyak belajar dari salah satu SMA yang aku datangi itu. Itu aku banyak belajar mengenai sikap yang disiplin, sopan, karena di kota Magelang itu yang SMA aku datangi itu masih kental banget orang kalau masuk SMA itu orangnya harus asrama. Beda kalau yang di Surabaya kan mungkin ada beberapa yang asrama dan bebas gitu ya. Nah, tapi kalau yang di SMA aku datangi di Magelang itu, kalau orang masuk sekolah itu orang itu harus asrama dan boleh pulang ke rumah itu hari Sabtu dan Minggu aja. Di situ aku banyak belajar kayak, wah pasti mungkin bahasa kasarnya sumpek atau bosen lah di asrama terus dan lain-lain. Tapi aku belajar dari mereka kalau mereka itu kayak tetap bawa happy, tetap senang-senang. Bahkan menurutku lebih berat tugas OSIS mereka, karena OSIS yang di sekolah mereka itu mereka harus memberikan kegiatan terus setiap minggunya supaya mereka orang sekolah di sana itu kayak happy gitu kan. Kalau kita di Surabaya kan ya nggak usah bikin kegiatan tiap minggu, kayak
per bulan aja bisa. Nah, tapi mereka harus setiap minggu supaya mereka bisa menghibur teman-teman mereka yang di asrama itu. Nah, di situ aku belajar kalau kan mereka menjadi surat terbuka juga, tapi mereka juga bisa memberikan sesuatu poin, memberikan suatu pelajaran bagi orang yang melihat. Kayak aku melihat mereka, aku mendapatkan pembelajaran. Nah, jadi kayak gitu kita juga harus menjadi surat terbuka seperti itu ya teman-teman. Contohnya ya seperti kita bisa belajar firman, jadi kita bisa itu menjadi surat terbuka dan kita orang melihat mereka merasa diberkati oleh hidup kita. Seperti itu. Jadi mungkin agak panjang, nggak apa-apa. Jadi itu aja dari aku. Selamat beribadah teman-teman. Selamat hari Minggu, dan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Youth Community, kembali lagi kita untuk bersama-sama beribadah sore hari ini. Saya percaya teman-teman sudah siap untuk menyiapkan hatinya untuk sama-sama kita mau beribadah. Mari sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami masih bisa beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan atas hidup kami selalu sempurna Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan mengurapi setiap kami, Tuhan menyentuh setiap hati kami, dan kami bisa merasakan bahwa Tuhan hadir nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Demi setiap kami Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Dan janji-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah,
mengemban janji-Mu atas hidup kami Tuhan. Kau akan selalu menolong setiap kami. Yes. Sama-sama kita mau katakan ku percaya. Ku percaya. Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja, kau bekerja. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, oh Yesus. Kami punya Engkau Tuhan, Engkau terlebih besar. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, oh Yesus. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami sore hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami, Engkau menyentuh setiap hati kami Tuhan. Satu hal yang kami yakini, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Allah yang besar. Oh Yesus, oh Yesus. Kami bawa puja kami bawa sembah kami. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus.
seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yes Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sebab Engkau terbesar dalam hidup kami, Engkau Allah terindah dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus, yang Engkau satu-satunya Tuhan Allah Raja kami, yang selalu ada dalam hati kami, yang selalu ada dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Teruslah bekerja dalam hidup kami Tuhan, karena kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat tetap meneguhkan setiap hati kami, dapat membuka setiap pikiran kami, hati kami, untuk kami lebih mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bisa beribadah kembali, memuji, membesarkan, dan memuliakan Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah surat Kristus yang terbuka. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-17, kemudian dilanjutkan di 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kemudian kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri,
Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa guru atau pengajar di Korintus yang gemar memuji diri sendiri dan mencari keuntungan pribadi, yang menganggap diri paling benar, paling hebat, sedang mempertanyakan apa yang sudah dihasilkan oleh Rasul Paulus. Apa kehebatan Rasul Paulus? Dan apa prestasi yang telah dihasilkan oleh Rasul Paulus? Dan di mana surat pujian yang dimiliki oleh Rasul Paulus? Dari dulu sampai sekarang, surat rekomendasi atau surat pujian itu sangat penting dan berarti. Dengan surat pujian tersebut, seseorang dapat dinilai keandalannya. Dari surat pujian tersebut, seseorang bisa dinilai kehebatannya. Seseorang bisa dinilai prestasi yang telah dicapainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa gereja Tuhan saat ini banyak dijumpai orang-orang yang mencari pujian. Fokus mereka adalah penghargaan diri. Dan tanpa disadari, mereka telah masuk dalam dosa kesombongan. Mengapa? Karena mereka tidak mengakui karya Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ketika motivasi pelayanan sekedar mencari penghargaan diri, maka itu akan membuka permasalahan untuk terjadi gesekan dengan pelayan Tuhan yang lainnya. Sebab orang demikian akan menganggap orang lain bukan lagi sebagai partner, tetapi sebagai kompetitor dalam memperoleh penghargaan dari pelayanan yang dilakukannya. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menganggap bahwa kemajuan suatu pelayanan itu karena kehebatan kita. Tanpa aku, pelayanan pujian dan penyembahan tidak akan mungkin bisa berkembang hingga sampai hari ini. Tanpa aku, tidak mungkin ibadah dapat terselenggara dengan baik dan didatangi oleh jiwa-jiwa yang begitu banyak. Dan ketika kita menganggap bahwa kemajuan pelayanan itu karena aku, maka kita sebenarnya sedang mengingkari karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab seperti firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan demikian. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saya ulangi lagi. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Rasul Paulus sangat sadar bahwa yang memberikan kesanggupan untuk dia dapat melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, itu semata-mata datangnya dari Tuhan. Bukan oleh karena hikmat yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Bukan oleh karena pengetahuan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Bukan oleh karena kehebatan Rasul Paulus. Dan seharusnya ini menjadi prinsip kita. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu untuk kita lakukan atau untuk kita kerjakan, kita menyadari semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan. Demikian juga ketika apa yang kita lakukan atau kita kerjakan itu membuahkan kemajuan demi kemajuan, kita harus ingat itu bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena anugerah yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sebagai pelayan Tuhan, jangan berfokus pada pujian. Tetapi ketika kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, semuanya itu adalah anugerah Tuhan.
Semuanya itu adalah kasih setia Tuhan dan bukan kehebatan serta kepandaian kita yang kita miliki. Rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan baca di ayat yang kedua dan yang ketiga di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Rasul Paulus menganggap bahwa surat pujian itu tidak ia perlukan. Baik untuk mereka maupun dari mereka. Dan Rasul Paulus menegaskan bahwa dirinya berbeda dengan guru-guru atau pengajar-pengajar yang ada di Korintus. Yang mencari keuntungan dari firman Allah. Kejujuran, motivasi yang murni dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu menjadi dasar bagi Paulus dalam memberitakan Injil kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kehidupan jemaat di Korintus adalah surat pujian Paulus yang tertulis di dalam hatinya dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Kehidupan jemaat di Korintus adalah hasil atau buah pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan itu menjadi suatu bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal bahwa jemaat yang ada di Korintus adalah sebagai surat pujian. Kalau orang lain ingin melihat hasil pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, maka mereka bisa melihat dari perubahan hidup yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Korintus. Rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai surat Kristus yang bisa dikenal dan dibaca, seharusnya di dalam diri kita ada kualitas hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pernah enggak satu waktu orang itu bisa tahu identitas kita hanya karena mereka melihat perilaku atau sikap hidup kita? Mungkin satu waktu kita ditanya, kamu Kristen ya? Kemudian kita menjawab, loh kok tahu? Karena saya bisa melihat dari cara kamu berbicara. Aku bisa melihat dari cara kamu bersikap. Aku bisa melihat dari cara kamu berperilaku yang sangat beda dengan lainnya. Mengapa orang bisa berkata demikian? Sebab mereka bisa melihat Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kita bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang dimaksud oleh Paulus menjadi surat Kristus yang hidup. Yaitu firman itu harus nyata, firman itu harus real di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain bisa mengenal dan membacanya. Dan kemudian orang lain itu bisa memperoleh berkat dari kehidupan kita. Sebab surat Kristus bukan ditulis dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Firman itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Di dalam keluarga kita harus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam pekerjaan kita harus praktekkan kebenaran firman Tuhan itu. Dan juga ketika kita di sekolah atau di tempat kuliah,
firman Tuhan itu harus hidup di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu harus nyata, sehingga orang lain itu bisa mengenal dan membaca Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin saudara setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa kesaksian yang paling efektif dari orang Kristen terhadap orang-orang yang belum percaya adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Saya ulangi, kesaksian yang paling efektif dari orang Kristen kepada orang-orang yang belum percaya adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Sebab hidup seseorang yang telah diubahkan karena kasih setia Tuhan dan kuasa Kristus itu berbicara jauh lebih keras daripada ribuan kata-kata. Jadi hidup orang Kristen yang telah diubah dari hari ke hari adalah sarana yang ampuh untuk menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Namun sayang, kenyataan justru sebaliknya. Banyak orang tidak tertarik dengan kekristenan. Dan banyak orang antipati kepada kekristenan. Justru oleh karena apa? Hidup orang Kristen itu sendiri. Mungkin mereka adalah orang tua kita. Mungkin mereka adalah anggota keluarga kita. Mungkin mereka adalah sahabat-sahabat kita. Mungkin mereka adalah pimpinan kita di mana kita bekerja. Mengapa itu semua terjadi? Karena mereka tidak bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Seringkali kita gagal menjadi surat Kristus yang hidup. Mengapa? Karena kita seringkali mempraktekkan hidup yang jauh daripada kebenaran. Yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita seringkali banyak menebarkan benih kebencian, dendam, sakit hati, mudah tersinggung, mudah marah, memiliki pikiran jahat, percabulan, iri hati, kesombongan, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu jauh daripada kebenaran. Sehingga ketika orang itu berjumpa dengan kita tidak bisa menjadi surat Kristus yang hidup. Di mana orang itu bisa mengenal dan membaca Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Menjadi surat Kristus yang hidup itu harus menghadirkan Kristus melalui kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Sehingga orang lain memuliakan Allah kita. Saya ulangi sekali lagi. Menjadi surat Kristus yang hidup itu harus menghadirkan Kristus melalui kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita harus dan mampu menghadirkan Kristus melalui kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga orang lain itu bisa memuliakan Allah kita. Karena mereka bisa mengenal dan membaca Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita renungkan bersama. Sudahkah kita menjadi surat Kristus yang hidup, yang bisa dikenal dan dibaca orang lain? Atau selama ini kita adalah orang-orang yang mempraktekkan kehidupan yang jauh dari kebenaran, yang jauh daripada firman Tuhan. Sehingga seringkali kehidupan kita itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini itu mengubah kehidupan kita. Dan kita memiliki komitmen bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka. Kita adalah surat Kristus yang hidup. Bagaimana kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita boleh memancarkan kasih Kristus. Kita boleh memancarkan kebaikan Kristus. Kita juga boleh memancarkan daripada kasih dan anugerah daripada Yesus.
Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, itu senantiasa menjadi dasar bagi kita, untuk kita semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu pada hari ini membuka hati kami, membuka pikiran kami, memberikan satu perspektif yang baru di dalam diri kami. Bagaimana kami adalah surat Kristus yang terbuka. Kami adalah surat Kristus yang hidup. Kami harus mempraktekkan kehidupan dan kebenaran firman Tuhan di dalam diri kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Mampukan kami, beri kesanggupan kepada kami. Sehingga ketika kami boleh mempraktekkan kebenaran itu di dalam kehidupan kami, maka orang-orang di sekeliling kami, mereka semua boleh memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Dan kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, itu boleh memerdekakan kami, mendorong kami dan memotivasi kami, agar kami Tuhan bisa mempraktekkan kehidupan Kristus yang nyata di dalam diri kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu anak-anak muda, dimanapun mereka berada. Engkau berkati di dalam kehidupan pribadinya. Engkau berkati di dalam pekerjaannya maupun studinya. Engkau berkati juga di dalam kehidupan rumah tangganya. Dan kiranya kasih setia Tuhan selalu dan selalu memberikan perlindungan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang saat ini Tuhan sedang memutuskan sesuatu. Kiranya hikmat Allah senantiasa melimpah di dalam diri mereka, sehingga mereka tahu apa yang harusnya mereka putuskan di dalam kehidupan mereka yang seturut daripada kehendak Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin gereja kami, penatua dan diaken di GBP Jemaat Sawahan. Kiranya Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan tetap berikan kekuatan, diberikan panjang umur, diberkati dan diurapi di dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka, dan seluruh pelayanan yang saat ini dilakukan di dalam kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang campur tangan, sehingga saat ini jemaat-Mu yang dipercayakan di dalam kehidupan pelayanan para pemimpin kami, itu bisa bertumbuh di dalam pengenalan dan pengertian akan Engkau, sehingga hidup mereka semakin hari semakin berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri ini, dari presiden, wakil presiden, dan jajaran para menteri. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat akal budi, sehingga bangsa kami bisa keluar dari keadaan-keadaan sulit yang saat ini terjadi atas negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Tim produksi rekaman, demikian juga multimedia, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka anak-anak muda, dan kiranya Tuhan Kau pakai mereka lebih hari lebih heran untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.